bukan untuk sholat tarawih. Kalau itu untuk sholat tarawih, Ibunda Aisyah justru yang pertama kali menolaknya, paham nggak? Habis ini logikanya Pak ya, pasti menolak, gak bisa. Harusnya sholat tarawih itu 11 rakaat. Kenapa Rasulullah sholatnya di dalam bulan Ramadan atau di luar Ramadan 11 rakaat? Buktinya apa? Ibunda Aisyah tahu kan pada zaman Umar dia ada di situ. Apakah dia menolak 20 rakaat? Tidak, Pak. Karena yang beliau lakukan itu di rumahnya, Pak ya. Di rumahnya beliau itu Ibunda Aisyah hanya melihat di rumahnya. Tapi kan Ibunda Aisyah tidak tahu yang melakukan ketika misalnya di sahabat, ketika dilakukan Rasulullah ketika 3 hari di Masjid Nabawi. Gitu loh Pak. Makanya jumlah rakaat di dalam sholat tarawih itu tidak ditentukan Pak. Tidak ditentukan ya. Nah kemudian terjadilah ijma 20 rakaat. Ya. Apakah boleh kita juga sholat 8 rakaat saja Pak? Ya nggak ada masalah selama seperti sholat duha. Kemarin sholat duha berapa rakaat Pak? 8 rakaat ditetapkan oleh Imam Nawawi dan jumhur ulama Syafi'iyah 8 rakaat walaupun ada yang 12 rakaat. Kalau sholat duha 2 rakaat aja boleh Pak? Boleh, nggak ada masalah. Jadi kalau ada orang yang mau sholat 8 rakaat nggak masalah. Nggak ada masalah. Cuma jangan menyatakan orang yang sholat 20 rakaat itu hadisnya dhaif, padahal riwayat dari Imam Bukhari, gitu loh Pak. Bahkan ini jadi ijma sahabat, ya ijma yang sangat kuat dibandingkan ijma para ulama. Ini yang ingin kita tekankan Pak. Karena sekarang orang mengatakan, banyak orang yang mengatakan bahwa yang kita lakukan 20 rakaat itu hadisnya dhaif, padahal itu ijma dan itu terdapat dalam hadis Bukhari Muslim. Nah ini Pak, ya ini bisa dipahami ya di sini ya Pak ya. Nah kemudian awalnya 20 rakaat, ya awalnya 20 rakaat. Kemudian di Madinah nanti Pak ditetapkan 36 rakaat. Nah nanti kita jelaskan setelah ini ya Pak. Oke kita lanjutkan. Nah jadi sepakat jadi ijma ya, jadi ijma. Kemudian suniyat bitarawihi, ya dinamakan sholat tarawih li annahum kanu yastarihuna ba'da kulli taslimataini. Dikatakan dinamakan tarawih dikarenakan ya ada istirahat setelah 2 kali salam Pak. 2 salam. Jadi setelah 4 rakaat itu ada jeda, ada istirahat. Nah, saya mau tanya istirahatnya itu ngapain, coba? Istirahatnya ngapain, Pak? Jadi kalau di kota Mekah, di Masjidil Haram, jadi setelah 2 salam, berarti setelah 4 rakaat itu mereka tawaf, Pak. Keliling Ka'bah selama 7 kali. Setelah tawaf, apa yang mereka lakukan? Sholat sunnah 2 rakaat setelah tawaf. Ini yang bagi yang sudah haji dan umrah paham ini Pak. Jadi setelah kita tawaf keliling Ka'bah selama 7 kali, setelah itu sholat benar ya Pak ya. Nah, amalannya seperti itu, baru nanti sholat lagi Pak. Makanya itu sholat tarawih itu sholatnya sholat santai Pak, karena ada istirahatnya. Nah, istirahatnya itu kita dipakai dengan doa dan sholawat. Salah nggak? Paham ya sini ya? Jadi kalau di kita nih Pak, ya karena kita kan bukan di Masjidil Haram ya, maka setelah 2 salam biasanya apa Pak? Doa dan sholawat. Paham di sini ya? Jadi para ulama menetapkan gitu Pak. Jadi kita tuh dalilnya kuat, gak ada masalah gitu. Bukan gitu, itu ngapain sih? Setelah 2 salam mereka pada sholawatan, kemudian pada doa. Ya itu kan tentunya karena kita bukan di Masjidil Haram. Kalau Masjidil Haram mereka tawaf, ya kita doa gitu loh Pak. Para ulama menetapkannya dengan doa dan sholawat. Paham di sini Pak? Nah, ya itu Pak. Jadi seperti itu. Dan kemudian pada masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz, pada masa dinasti Umayyah, orang-orang Madinah
ingin pahalanya sama kayak orang-orang Arab, sama orang-orang di Masjidil Haram. Karena Masjidil Haram pertama sholat 20 rakaat, betul kan? Kemudian udah itu setiap 2 salat mereka tawaf. Paham ya? Udah tawaf, kemudian habis tawaf mereka melakukan sholat sunnah tawaf, kemudian mereka sholat tarawih lagi. Dan mereka ingin menyamai amalan-amalan itu, gitu loh. Ingin menyamai amalan-amalan orang-orang di Masjidil Haram. Akhirnya Khalifah Umar bin Abdul Aziz menetapkan tambahan, tambahan 4 rakaat. Jadi 4 kali 4 Pak, karena kan berarti 4 kali keliling ya, keliling Ka'bah itu berarti 4 kali ya. 4 kali 4 jadi 16. Maka jumlah rakaatnya dalam mazhab Imam Malik dan kemudian di Madinah saat itu menjadi 36 rakaat. Ingat ya, pertama 20 rakaat itu disepakati oleh 4 mazhab Pak. Ingat ya, 4 mazhab semua sepakat, dari Abu Hanifah, Imam Malik bin Anas, Muhammad Idris As-Syafi'i dan Ahmad bin Hambal, itu 4 Pak. Nggak ada sesuatu pun orang yang tidak sepakat tentang 20 rakaat ini. Kemudian zaman Umar bin Abdul Aziz ditambah menjadi 16 untuk di wilayah Madinah untuk menyamakan orang-orang Mekah menjadi 36 rakaat. Mohon maaf ya, tentang 11 rakaat itu baru ada sekarang ini Pak. Mohon maaf ya. Dulu tidak ada yang merasa